mereka ditemukan di dalam tempat mandi, nggak salah Putra itu, dalam keadaan bertumpuk-tumpuk satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video Putra. Tapi sebelum itu, Putra mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Semoga setelah kita menunaikan ibadah puasa selama sebulan, kita menjadi lebih baik. Oke, hari ini Putra mau menceritakan kasus pembunuhan lagi. Misteri juga siapa pembunuhannya. Tapi di Singapura, yaitu keluarga Tan. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya kalian tahu video Putra yang terbaru. Oke, lanjut aja ke pengenalan. Jadi ada satu keluarga yang bernama keluarga Tan. Suaminya bernama Tan Kuen Chai, istrinya yang bernama Li Mei Ying. Mereka juga memiliki 4 anak. Yang pertama anak laki-laki yang bernama Tan Kok Peng. Yang kedua anak laki-laki yang bernama Tan Kok Hin. Ketiga anak laki-laki juga yang bernama Tan Kok Sun. Terakhir yang keempat perempuan yang namanya Tan Chini. Keluarga mereka ini biasa-biasa aja, gak ada masalah dalam keluarga, tidak ada masalah dalam tetangga, apalagi sama anaknya. Anaknya pun di sekolah tuh baik-baik aja. Dan yang kalau kita biasanya kita bilang adalah keluarga mereka itu damai kok. Itu seputar dari keluarga Tan. Lanjut aja ke kronologinya, oke? Jadi pada tanggal 6 Januari 1979 pada pukul 06.30 Li Mei Ying dan Tan Kuen Chai berangkat bekerja. Mereka bekerja sebagai layanan minibus yang antar siswa ke sekolah gitulah guys. Terus memang tiap hari memang lakukan seperti itu. Di situ juga 4 anak mereka itu sedang tidur. Terus pada pukul 07.10 si Li Mei Ying ini menelpon ke rumah untuk menelpon anaknya untuk bangun. Telepon lah, diputar itu dimasukkan tit. Kok nggak dijawab nih, Li Mei Ying langsung telepon lagi kan. Tit. Khawatir dia guys. Aku Li Mei Ying ini kok nggak diangkat. Ini biasanya diangkat, kok nggak diangkat. Langsung ditelepon sama tetangganya. Kita panggil aja ibu ya. Bu, tolong ya bu, bangunin anakku. Tadi aku telepon dia nggak diangkat-angkat. Terus tetangga itu bilang iya. Ya udah langsung ke rumahnya Li Mei Ying ini. Ketok pintu, tok. Halo, Tan Kok Pen, Tan Kok Hun, Tan Kok Sun, Tan Cini, bangun. Ini tetangga. Kok nggak ada jawab, diketok lagi. Halo, nak, ini tetangga nak. Khawatir lah tetangga ini langsung telepon Li Mei Ying. Halo, Li, ini kok nggak ada jawab dari anakmu nih. Tadi dipanggil-panggil, kok nggak ada jawab. Makin khawatir lah ini si Li Mei Ying ini. Terus pada pukul 10 pagi, ya mereka itu kan pulang. Kayak dalam bahasa itu kayak jam makan siang lagi gitu kan. Langsung pulang. Ya itu ya Li Mei ini sampai ke rumah itu kan khawatir, ini kenapa nih anakku nih. Langsung ke kamarnya, dilihatnya kok nggak ada anak aku ini. Terus dicek ke kamar mandi, disitulah nangis Li Mei Ying ini bahwa keempat anak mereka meninggal secara keji dan mengerikan. Mayat mereka ditemukan di dalam tempat mandi, nggak salah Putra itu, dalam keadaan bertumpuk-tumpuk satu sama lain. Dan dalam kondisinya itu kamar mandi itu udah banyak kali darah, udah berguluman darah banget dah. Lanjut aja ya guys. Langsung ditelepon polisi dan polisi investigasi tempat ruangan itu, dan polisi menyatakan 4 korban ini ditusuk atau disayatan dengan pisau dan masing-masing korban tersebut memiliki 20 tusukan guys. Gila, pembunuhan ini kok kejam kali sama anak kecil, 20 tusukan masing-masing. Dan polisi ini juga bilang tidak ada barang yang kehilangan atau barang yang dicuri, pintu yang dibobol, jendela yang dibuka secara paksa tidak ada. Polisi ini juga bilang bahwa pembunuhan ini motifnya adalah sudah direncanakan atau berbalas dendam. Polisi langsung bertanya kepada Tan Kuen Chai,
apakah kalian punya musuh? Dan Tan Koicha bilang, kami tidak ada musuh. Lanjut ada ya guys. Terus gimana itu kasusnya? Dilanjutkan. Masih dilanjutkan sampai ke 2 minggu ke depan. Di hari itu juga, itu hari Imlek. Kan kalau hari raya Imlek itu kan ada dapat kartu ucapan gitulah. Nah, si Lee Mei ini sama Tan Koicha ini dapat juga. Dan salah satunya adalah mereka mendapatkan kartu ucapan dalam gambar anak-anak lagi bermain. Awalin dengan kata singkat atau panggilan singkat kepada Ah Eng dan Ah Chai. Atau nggak salah Ah Chai atau Ah Eng. Yang penting gitulah. Yang penting awalnya itu ada singkatan nama si ini Ah Eng sama Ah Chai. Dan isinya adalah, sekarang kamu tidak punya keturunan lagi. Ha, ha, ha. Diakhiri dengan tanda tangan si pembunuh atau pelaku dengan bahasa Mandarin. Bisa kita simpulkan guys bahwa si pelaku pembunuhan ini tahu bahwa Lee Mei-ying ini telah mensterilkan kandungannya, dan Lee Mei-ying ini kayaknya ada bilang kepada Tan Koicha ini atau terdengar juga sama si pembunuh ini bahwa 4 anak aja ya cukup. Kayak guys, polisi ini telah menginterogasi banyak orang, terutama tetangga-tetangganya terdekat. Hasilnya tidak ada informasi yang bisa membantu kasus ini. Dan sampai di akhirnya, ada seorang supir taksi yang mengatakan bahwa, Pak, saya pernah mengantarkan seseorang di tempat kejadian, umurnya sekitar 20 tahun, dan memiliki noda darah di sebelah kirinya. Dan pada saat dia keluar, saya melihat di kaca spion depan saya itu dia membawa pisau. Langsunglah polisi ini bilang, gimana wajahnya? Dia ceritain gini. Langsung di sketsa, langsung ke kasih seperti ini. Iya Pak, langsung ke kasih keluarga Tan. Gini, Tan Koicha ini lihat, ini kok saya kenal ini prianya. Ternyata adalah pria tersebut adalah tetangganya yang sering meminjam telepon ke rumahnya. Dan pria itu sering dipanggil sebagai paman kepada 4 korban ini. Ya karena dia kan sering pinjam teleponnya si Tan Koicha sama Lee Mei-ying ini. Terus ya anak-anak ini bilang paman, karena ya itu. Datanglah pelaku ini, polisi tanya lagi kepada supir taksi, langsung ke hadapan ini, ke pamannya sama supir taksinya. Memang dia? Dan supir taksi itu bilang, dialah Pak yang saya antar pada saat kejadian tersebut. Tapi guys, paman ini bebas setelah diinterogasi selama 2 minggu. Dan kasus ini menjadi misteri, yaitu siapakah pembunuh 4 korban ini? Sebenarnya guys, kalau seandainya teknologi kecanggihannya itu sama seperti tahun sekarang, maka itu pembunuhnya pasti dapat. Karena pada saat investigasi, polisi mendapatkan barang bukti berupa sehelai rambut di tangan anak pertama. Jadi guys, kalau seandainya yang aku bilang tadi, pasti langsung dicek DNA-nya punya siapa ini gini, pasti ketahuan. Yaitu sayang, karena teknologi kecanggihan di tahun dulu sama tahun sekarang berbeda jauh atau belum secanggihnya gitulah. Jadi sia-sia. Lanjut ada ya guys. Ini dikuburkan pada tanggal 7 Januari 1979. Dimakamkan di Cho Chu Kang beserta barang-barang atau beberapa barang milik mereka itu. Itulah cerita dari keluarga Tan atau kejadian di Geylang Baharu, Singapura guys. Semoga 4 anak ini tenang di alam sana dan diberikan ketabahan kepada keluarganya ya guys. Oke, itu saja ceritanya. Dan jangan lupa, kalian kadang-kadang lupa juga video Putra ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di loncengnya. Dan jangan lupa juga, ini aku baru lagi di share supaya kita makin akrab gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.